Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aulia Kharkila. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara menganalisis data mikrotremor menggunakan metode horizontal to vertical spectral ratio atau yang kita sebut dengan metode HVSR. Ini adalah beberapa outlines yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu adalah tentang apa itu mikrotremor. Yang kedua adalah untuk apa mikrotremor itu digunakan. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mikrotremor itu diperoleh ataupun data mikrotremor itu diperoleh. Kemudian bagaimana cara melakukan analisis data, melakukan pengolahan data mikrotremor menggunakan metode horizontal to vertical spectral ratio ataupun HVSR. Oke. Nah, kita mulai dari apa itu mikrotremor. Nah, secara sederhana, mikrotremor itu merupakan data getaran ataupun gelombang yang memiliki amplitudo yang sangat kecil, relatif lebih kecil dibanding dengan amplitudo yang dihasilkan oleh gelombang gempa bumi. Nah, data mikrotremor ini dihasilkan oleh getaran natural ataupun dari aktivitas manusia sehari-hari. Nah, contoh misalnya untuk getaran natural itu diperoleh ataupun dihasilkan dari gelombang laut gitu ya, gelombang sungai ataupun danau, air yang mengalir gitu, ataupun dari angin ataupun dari rintikan hujan. Kemudian kalau mikrotremor yang dihasilkan oleh aktivitas manusia itu bisa jadi seperti aktivitas industri, kemudian aktivitas lalu lintas seperti mobil, kendaraan bermotor lain sebagainya, orang berjalan kaki dan seterusnya. Nah, dari hal tersebut terbagi menjadi dua kategori gitu ya. Ada yang kita sebut sebagai mikrotremor, kemudian secara spesifik ada yang kita sebut sebagai mikroseismik. Nah, mikrotremor itu sendiri secara lebih spesifik itu dihasilkan oleh aktivitas manusia seperti tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Dan sebaliknya mikroseismik itu cenderung yang dihasilkan oleh getaran yang bersifat natural seperti tadi ya, gelombang laut, aliran sungai, hujan, rintikan hujan dan seterusnya. Nah, masing-masing itu memiliki karakteristik frekuensi yang berbeda-beda. Kalau mikrotremor memiliki rentang 0,5 sampai dengan 10 Hz, sedangkan mikroseismik dari 0,1 sampai dengan 1 Hz. Oke, nah apa sih kegunaan dari mikrotremor itu sendiri? Nah, data mikrotremor itu bisa kita gunakan pertama untuk dalam aspek bidang geofisika ataupun yang berhubungan dengan geofisika, itu adalah mengestimasi frekuensi dominan atau kita sebutkan F0 terhadap soil ataupun tanah ataupun ground yang kita survei. Nah, kemudian juga kita bisa mengestimasi nilai kecepatan gelombang gesernya, kita sebut dengan PS30 untuk kedalaman 30 meter. Kemudian kita bisa mengestimasi ketebalan sedimen yang ada di bawah tanah ataupun di bawah permukaan tanah. Kemudian kita bisa mengestimasi atau memapping kerentanan seismik secara spasial. Jadi kalau kita memiliki sejumlah titik observasi yang disurvei, yang kita lakukan pengambilan data di lapangan, jadi kita bisa melakukan mapping kerentanan seismiknya. Kemudian secara lebih komprehensif kita bisa mengidentifikasi patahan yang berada di suatu wilayah yang memiliki potensi patahan melalui metode ataupun rekaman data mikrotremor itu sendiri. Namun untuk mengidentifikasi patahan yang lebih detail, ada metode lain yang lebih komprehensif lagi dari metode ataupun menggunakan mikrotremor data ini. Selain itu, kita juga bisa menggunakan data mikrotremor untuk memonitoring struktur bangunan. Monitoring apa? Monitoring tadi dominan frekuensinya yang lebih spesifik untuk bangunan. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih data mikrotremor itu diperoleh? Kita menggunakan
alat sensor yang kita sebut dengan seismometer untuk merekam getaran mikrotremor itu sendiri. Nah, seismometer ini merekam 3 komponen, ya. Ada komponen vertikal atau disimbolkan dengan Z, kemudian komponen north south yang disingkat dengan NS atau N saja, kemudian ada komponen east west atau disingkat dengan EW atau ada sebutan lainnya dengan E saja gitu. Yang direkam selama 30 menit kurang lebih untuk satu titik observasi. Nah, bisa kurang bisa lebih, tapi semakin lama perekamannya itu semakin baik datanya. Kemudian secara spesifik kita di sini memiliki 2 komponen horizontal, ya. Tadi 1 komponen vertikal, kemudian ada 2 komponen horizontal, north south dan east west. Nanti akan saya jelaskan lebih detail terkait dengan penggunaan ketiga komponen tersebut. Yang kita rekam ini adalah dalam bentuk domain waktu. Jadi sumbu X-nya itu adalah waktu, kemudian sumbu Y-nya itu adalah amplitudo yang direkam oleh seismometer. Oke. Nah, kita masuk ke secara umum dulu apa itu metode horizontal to vertical spectral ratio. Nah, metode HPSR ini ya diperkenalkan oleh Nobushi Igarashi pada tahun 1970 dan 1971, kemudian dipopulerkan oleh Nakamura pada tahun 1989. Nah, secara umum HPSR ini menggunakan spektrum, domain spektrum dari data mikrotremor yang direkam menggunakan seismometer sebelumnya, yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, karena metode ini disebut sebagai horizontal to vertical spectral ratio, ada komponen horizontal yang perlu kita rata-ratakan. Tadi saya sebutkan sebelumnya, kita memiliki 2 komponen horizontal, ya. Maka kita perlu rata-ratakan kedua komponen horizontal tersebut untuk mendapatkan satu komponen horizontal. Kemudian kita bagi dengan komponen vertikal sehingga kita mendapatkan rasio antara horizontal dengan vertikal dalam konteks spektrum domain. Nah, secara prosesnya dari time domain tersebut kita lakukan transformasi menjadi frekuensi domain, ya, seperti yang terlihat pada gambar sebelah kanan ini, sehingga kita memiliki domainnya itu dalam bentuk frekuensi untuk sumbu X-nya. Untuk setiap jendela ataupun segmen yang kita potong-potong. Jadi nanti kita akan menseleksi data yang tidak memiliki amplitudo yang sangat signifikan. Nah, amplitudo yang signifikannya itu akan kita buang, maka kita akan hanya memilih amplitudo yang lebih konstan. Kemudian setiap amplitudo yang lebih konstan tersebut dalam bentuk segmentasi waktunya itu ditransformasi menjadi frekuensi domain, sehingga kita bisa melakukan perhitungan HPSR. Nah, setiap segmentasi ataupun window yang diperoleh kita rata-ratakan, kita peroleh satu kesatuan ataupun satu data yang kita peroleh untuk mendapatkan satu kurva yang kita sebut dengan kurva HPSR atau kita sebut dengan kurva H per V. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kita memperoleh pada akhirnya satu kesatuan data ataupun kurva HPSR, di mana sumbu X ini adalah frekuensi, sumbu Y ini adalah rasio H per V. Untuk selanjutnya, kita akan memperoleh nilai frekuensi dominan ketika nilai amplitudonya ataupun rasio H per V-nya itu yang paling maksimum. Secara otomatis nanti kita bisa mendapatkan informasi ini yang kita sebut dengan F0 untuk frekuensi dominan, A0 untuk amplifikasi ketika F0 itu dominan atau frekuensi dominan. Nah, dari kedua ini, ya, dari kedua parameter A0 dan F0 ini,
kita bisa kemudian menghitung atau mengestimasi nilai seismic vulnerability index-nya ataupun indeks kerentanan seismiknya untuk setiap titik observasi yang kita lakukan survei. Nah, dengan persamaan yang tertera di slide ini. Ini kurang lebih gambaran secara umum terkait dengan analisis data mikrotremor menggunakan metode horizontal to vertical spectral ratio. Selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana melakukan proses pengolahan data mikrotremor menggunakan metode HPS ini melalui program ataupun software perangkat lunak Geopsi. Nah, perangkat lunak Geopsi ini bisa diperoleh dari tautan yang tertampil di slide ini maupun yang ada tertera di deskripsi di bawah. Mungkin demikian untuk penjelasan singkat terkait metode pengolahan data HVSR untuk pengolahan data mikrotremor yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kita akan masuk ke tahapan bagaimana cara melakukan pengolahan data HVSR ini menggunakan perangkat lunak Geopsi.